Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Matematika bab 1 Operasi Hitung Pecahan. Masih di bab 1 ya. Kompetensi dasar sama seperti yang kemarin, yakni menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikatornya memahami berbagai bentuk pecahan, yakni pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, serta melakukan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Sekarang kita akan belajar pengurangan pecahan. Baik, yang pertama ada pengurangan pecahan biasa dan campuran. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan campuran sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan dengan penyebut berbeda, samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut pecahan. Yang perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ada 9/15 dikurangi 2/15 sama dengan 9 dikurangi 2/15 sama dengan 7/15. Ingat, jika penyebutnya sama, tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Paham? Oke, next yang kedua. 5/6 dikurangi 2/4 sama dengan 10/12 dikurangi 6/12. Ingat, jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dengan mencari KPK-nya. Nah, KPK dari 6 ada 6, 12, 24, dan seterusnya. Sedangkan KPK dari 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kita lihat angka yang sama, ada 12. Jadi kita ambil penyebutnya adalah 12. Jadi kalau 12 sama-sama dikalikan berapa? Dikalikan yang ini penyebutnya harus dikalikan berapa untuk mendapatkan 12? Dikalikan 2, benar sekali. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sedangkan untuk 4, jika untuk menghasilkan 12, maka 4 harus dikalikan 3. Benar sekali. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12, 2 dikali 3 sama dengan 16. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangkan pembilangnya. Jadi 10 dikurangi 6 sama dengan 4/12. Disederhanakan menjadi 1/3. Bagaimana caranya? Apakah 12 bisa dibagi 4? Bisa. Jadi 12 dibagi 4 itu ada 3, berarti 4-nya 1. Paham ya? Di kelas 4 sudah dipelajari kan? Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Yakni ada pecahan campuran. 3/4/5 dikurangi 21/2 sama dengan 19/15 dikurangi 5/4. Tuh, bagaimana caranya, Bu? 5 dikali 3 ditambah 4. 5 dikali 3, 15 ditambah 4 sama dengan 19. Benar sekali.
Selanjutnya 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. 5/2. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa, kemudian disamakan penyebutnya. Ada 5, ada 2. KPK-nya dari 5 dan 2 adalah 10. 5 dikali berapa hasilnya 10? 2. Benar sekali. 5 dikali 2, 10. 19 dikali 2, 38. Kemudian 2 dapat berapa? Dikali berapa hasilnya 10? 5. Benar sekali. Jadi 2 dikali 5, 10. 5 dikali 5, 25. Hasilnya 38/10 dikurangi 25/10 adalah 13/10. Jika disederhanakan menjadi 1/3/10. Bagaimana caranya, Bu? Caranya adalah 13 dibagi 10 itu ada 1 sisa 3. Jadi tinggal 1/3/10. Dari sini paham? Baik, kita lanjut selanjutnya. Ada pengurangan pecahan desimal. Nah, cara yang lebih mudah untuk menghitung hasil pengurangan pecahan desimal sama seperti pada penjumlahan desimal. Contohnya, yang pertama ada 0,75 dikurangi 0,52. Jadi sama caranya diluruskan komanya. 0,75 dikurangi 0,52 dikurangi hasilnya adalah 5 dikurangi 2, 3. 7 dikurangi 5, 2. Jadi 0,75 dikurangi 0,52 sama dengan 0,23. Paham ya? Next, contoh yang kedua. Maaf, ini nomornya 2 ya. 0,8 dikurangi 0,25. Nah, 0,8 ini di belakangnya bisa dikasih tambahan 0. Jadi 0,8 itu bisa 0,80, 800, 8000 sesuai dengan di bawahnya nanti berapa. Karena ini ada 25 jadi cukup menambahkan 01 saja. Jadi tinggal 0,80 dikurangi 0,25 sama dengan 0,55. Jadi 0,8 dikurangi 0,25 sama dengan 0,55. Dari sini paham ya? Oke. Jadi gunakan cara bersusun dengan meluruskan koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Sama seperti penjumlahan. Baik, next selanjutnya, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Contoh. Perhatikan contoh berikut. 0,75 dikurangi 50% sama dengan titik. Nah, sebelumnya kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam persen, pecahan ke dalam desimal. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah desimal ke persen, persen ke desimal. Contohnya ini, dan ada cara yang pertama. Samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Jadi cara yang pertama adalah menyamakan bentuk desimal karena syaratnya harus disamakan terlebih dahulu bentuk pecahannya ini. Nah, ini ada 50%. 50% itu sama dengan 50/100. 50/100. Itu sama dengan 0,5. 50% sama dengan 50/100 sama dengan 0,5. 0,5 itu dari mana? Dari 50 dibagi 100. Paham ya? Jadi 0,75 dikurangi 50% sama dengan 0,75 dikurangi 0,5 atau 0,50 bisa.
Jadi sama dengan 0,25. Caranya untuk mengurangkan pecahan desimal dengan cara bersusun seperti contoh yang sebelumnya tadi. Cara yang kedua adalah menyamakan pecahan menjadi persen. Nah, jadi bilangan desimal dipersenkan. Caranya 0,75 itu sama dengan 75/100. Sedangkan 75/100 itu sama dengan 75%. Jadi 0,75 dikurangi 50% sama dengan 75% dikurangi 50% sama dengan 25%. Dari sini paham ya? Oke, next, latihan soal. Nah, latihan soal ada 3 soal seperti kemarin. Ada menentukan pengurangan pecahan paling sederhana, kemudian pecahan desimal, dan yang terakhir ada berbagai bentuk pecahan. Silahkan ini kalian kerjakan, kemudian kalian kirim ke WA pribadinya Bufa. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang paham, seperti biasa dapat ditanyakan langsung di grup ya. Jangan khawatir, nanti juga akan ada pembahasan tentang latihan soal yang kalian kerjakan. Terima kasih, semoga ilmu kita, pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, Bufa minta maaf. Tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar, sering cuci tangan dan memakai masker. Sekian dari Bufa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.